Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Oke, ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu minta siapa yang mau memimpin doa? Gantian, jangan selalu laki-laki. Kanaya, coba dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selana rodatal habi wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jiliha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pembelajaran hari ini menjadi lebih semangat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sebelumnya Ibu absen dulu untuk hari ini. Ahmad Tri Hidayat dispen kemana? Oh iya, mengikuti lomba ya untuk pop kota. Baik, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dan mudah dan bisa menjalani tugas yang diberikan kepada Ahmad ya. Mudah-mudahan lombanya menjadi juara ya. Ya, amin. Oke, Almas Angelika Angelita Aura Aurelia, Chelsea, Cynthia, Dila, Esti, sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Besok kembali ke sekolah. Fauza, Febriani, Hasna, kemudian Iqbal. Oke, Izati, iya, Kanaya, kemudian Mawar Indah. Sakit. Sejak kapan sakitnya ini? Sudah ditengok belum? Sudah. Oke. Meilani, Muhammad Fauzan, ada. Mutiara Nanda, Nasila, Nidia, Ridwan Alfa. Allahu Akbar. Sabrina, Santika, Siti Yuliani, Suci Kemala, Tasya, Tiara Suci, Windy, Yola, Yusa, kemudian Zahwa. Ya, oke, baik. Terima kasih. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang Syu'abul Iman. Ya, apa itu iman secara bahasa, kemudian iman menurut istilah. Ya, oke. Sebelumnya Ibu minta tolong rapikan dulu tempat duduknya. Ya, baik.
Ya, terima kasih. Di pertemuan ini ya sedikit mengulang iman menurut istilah. Coba masih ingat tidak? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Baik, Ibu bertanya, coba yang bisa menjawab apa yang harus kalian lakukan supaya iman kita menjadi kuat? Ya, boleh, silakan. Yang pertama mempelajari agama secara mendalam, yang Ya. kedua beribadah dengan teratur, yang ketiga berdoa, yang keempat bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang kelima Oke, ya bagus sekali Naisila, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita supaya menjadi kuat, diantaranya adalah mempelajari agama, ya, agama yang dianutnya, ya, yaitu Islam, karena mayoritas agama Islam, ya. Jadi apa? Memperdalam secara banyak, misalnya mempelajari ilmu agama. Dan ini ada yang mengatakan begini ya, Allah itu tidak menyukai orang yang pintar dalam ilmu, pintar dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Nah ini ya, nah Allah tidak menyukai orang yang pintar urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan agama. Nah mungkin ini ya yang menjadikan kalian supaya apa, imannya menjadi kuat. Jadi perbanyak ilmu agama, ya, perbanyak mempelajari ilmu agama gitu. Nah kemudian tadi apa? Beribadah secara teratur. Apa? Berkelakuan baik, itu juga ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Ya, ibadah mahdo, ibadah yang hubungannya dengan Allah. Ya, kemudian ibadah ghairu mahdo, ibadah yang hubungannya tidak langsung dengan Allah. Contohnya apa? Berbuat baik, sodako, infak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, beramal soleh dengan teratur, beribadah dengan teratur. Salah satunya apa? Mewujudkan iman, yaitu menjalankan sholat, ibadah yang sudah berkaitan dengan cabang-cabang iman yang 3 itu, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan, yaitu apa? Ada di dalam sholat itu, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian siapakah tokoh-tokoh yang memiliki keimanan atau keyakinan yang kuat? Ya, siapa tokoh-tokoh yang dapat kita ambil pelajarannya dari mereka, ya, yang memiliki keimanan yang sangat kuat? Ya, oke. Nabi Ayub. Apa contohnya yang sudah dilakukan oleh Nabi Ayub? Dia menderita penyakit yang mengerikan, Ya. kehilangan harta benda, tapi dia tetap sabar dan tidak menyalahkan Tuhan. Oke, ya. Jadi penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu adalah ujiannya apa? Menderita penyakit yang sangat mengerikan. Mengerikannya apa? Jadi semacam penyakit kulit tetapi sudah mendekati kanker, ya, yang kalau dilihat itu orang pasti akan menjijikan gitu. Ya, akan menjijikan. Nah, tetapi Nabi Ayub apa? Tidak mengeluh, ya, dan tetap sabar, ya. Kemudian apa? Harta bendanya habis. Harta bendanya juga habis dan tidak mengeluh bahwa dia tidak membenci Tuhan. Ini Tuhan tidak adil kepada saya. Tidak. Kenapa? Semua ini adalah ujian keimanannya gitu. Kemudian siapa lagi tokohnya? Ya. Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Ya. Ya, oke. Nabi Yusuf juga sama, ya. Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan. Ya, Ibu juga membayangkan kalau paling tampan tuh berarti paling, ya, wow, yang membayanginya kayak apa gitu tampannya. Ya, Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan. Dicemplungin ke sumur, ya. Oleh siapa coba? Tahu tidak? Oleh siapa? Oleh
saudara-saudaranya ya. Nah, ini ya, ujian keimanan itu bukan dari orang lain ya, tetapi dari keluarganya, dari saudaranya ya, yang tidak suka dengan Nabi Yusuf. Mungkin dalam kehidupan kalian juga ada ya, kakak adik kandung ya, dilahirkan dari ibu yang sama, bapak yang sama, tetapi memiliki perbedaan apa? Karakternya ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang berakhlak, ada juga tidak. Nah, ini juga sama terjadi di zamannya Nabi Yusuf. Sehingga saking apanya? Saking membencinya, Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur ya, gitu. Kemudian diapakan? Dipenjarakan. Kenapa dipenjaranya? Nah, kisahnya harus tahu supaya apa? Tahu bagaimana keimanan Nabi Yusuf. Ya. Jadi dipenjaranya itu karena ada sebuah tragedi yang menimpa Nabi Yusuf setelah dicemplungin ke sumur, kemudian ada yang mengangkatnya, tetapi ada kembali masalah yang diderita oleh Nabi Yusuf gitu ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf ada lagi tidak? Ya, Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah, bahkan saat diminta untuk mengorbankan anak yang sangat dicintai. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim juga. Ya, Nabi Ibrahim juga memiliki keimanan yang sangat kuat dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya ya. Nah, pada awalnya Nabi Ibrahim itu imannya kuat pada saat menghadapi bapaknya ya, sebelum memiliki anak, ya kan? Ya, sebelum memiliki anak, ini permasalahan dengan orang tuanya. Sebagai apa? Nabi Ibrahimnya punya keyakinan kepada Allah yang kuat, tetapi bapaknya seorang pembuat berhala ya. Pembuat berhala itu apa? Patung. Buat apa patungnya? Yang disembah oleh bapaknya gitu. Jadi tidak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Nah, kemudian di pertengahan riwayatnya Nabi Ibrahim kemudian juga lama tidak memiliki anak ya. Ketika memiliki anak yang sangat dicintainya, kenapa? Karena yang diidam-idamkan setelah puluhan tahun berumah tangga tetapi tidak memiliki anak. Dan setelah diberikan anak, Allah menguji lagi gitu. Bagaimana mengujinya? Kata Allah, suruh apa? Menyembelih anaknya. Udah dilahirkan, diinginkan, suruh menyembelih. Nah, ini betul-betul keimanan ya, butuh iman yang kuat. Bagaimana? Kenapa sih Allah gitu kan? Kalau imannya yang lemah kan begitu ya. Kenapa sih Allah gitu? Udah anak yang diminta-minta, tetapi harus disembelih pula. Tapi karena keimanan Nabi Ibrahim ya kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan, maka apa? Nabi Ibrahim rela. Dan siapa anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Nah, ya, mungkin itu ada beberapa tokoh-tokoh yang dapat kita pelajari dari mereka tentang keimanan yang sangat kuat. Ya, masih banyak lagi nabi yang memiliki kekuatan iman yang lebih. Ya, kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang sudah mereka lakukan di masa lampau, dan dapat kita ambil hikmahnya untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Oke, baik ya. Untuk pembelajaran kali ini, silakan kalian buat 3 kelompok ya. Untuk membuat sebuah proyek. Proyeknya yaitu silakan kalian memilih ya yang berkaitan dengan cabang-cabang iman. Misalnya dari cabang iman tersebut, misalnya yang berkaitan dengan lisan, yang berkaitan dengan amal perbuatan, kemudian dengan niat, ya kalian boleh pilih cabang-cabang yang mana yang mau kalian buat proyek, ya, dan nantinya dipresentasikan. Tetapi proyek di sini adalah sebuah karya, misalnya ada yang membuat sebuah video, kemudian poster dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti hasilnya kita presentasikan di depan. Oke, silakan mulai membuat kelompok ya.
selesai membuat proyeknya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan siapa yang mau menampilkan terlebih dahulu, ya. Yuk, silakan nanti dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan tentang video hasil kerja kami tentang pengumuman, yaitu kejujuran. Pengertian jujur adalah sikap lurus hati menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong dan tidak curang. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu membangun kepercayaan orang lain, terhindar dari fitnah, menciptakan lingkungan yang sehat, dan bisa meraih kesuksesan kita juga. Jujur juga ada 3 maknanya adalah: 1. Jujur dalam berkata. Jujur dalam berkata wajib bagi manusia untuk menjaga lisannya, tidak berkata kecuali benar dan jujur. 2. Jujur dalam tekad. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji manusia, harus menepati janjinya karena janji itu adalah hutang. 3. Jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yakni seimbang dengan antara lahir dan batin. Silakan simak videonya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ji, Bang, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om.
Namamu siapa? Budi Om. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Jadi kesimpulannya, kita harus jadi memiliki kepribadian yang jujur, taat kepada orang tua, dan menuruti nasihat orang tua. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Materi pertama yaitu tolong menolong. Berdasarkan definisi perilaku menolong, dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa perilaku menolong pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu segala perilaku yang bertujuan untuk memberikan keberuntungan pada orang lain daripada untuk diri sendiri dan bahkan dapat memberikan resiko bagi si penolong. Materi kedua, malu sebagian dari iman. Apa itu malu? Malu adalah perasaan yang tidak enak hati yang timbul karena melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik, berbeda dengan kebiasaan atau memiliki kekurangan. Rasa malu juga bisa diartikan menahan diri dari melakukan sesuatu karena takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari celaan orang lain. Apa saja contoh rasa malu dalam Islam? Contoh malu dalam Islam di kehidupan sehari-hari yaitu 1. Malu dalam berbicara tentang hal yang tidak pantas. 2. Malu dalam berpenampilan. 3. Malu dalam berinteraksi dengan lawan jenis. 4. Malu dalam memperlihatkan kekayaan. 5. Malu dalam melakukan dosa. Materi yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur adalah perilaku atau sikap perasaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang diberikannya. Materi yang keempat, tauhid. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab. Tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Jenis-jenis tauhid ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Materi selanjutnya yaitu lingkungan bersih. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari kuman penyakit. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat mempengaruhi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Maka sebaiknya Anda ikut berperan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, dimulai dari rumah Anda sendiri. Contoh lingkungan tempat tinggal yang bersih adalah: yang pertama, memiliki udara yang bersih dan segar. Yang kedua, memiliki banyak pohon dan tanaman. Yang ketiga, memiliki pasokan dan akses mudah ke air bersih. Yang keempat, memiliki sanitasi yang baik. Dan yang terakhir, lingkungan bersih dari sampah. Materi terakhir itu ada gibah. Apa sih gibah itu? Gibah adalah perbuatan membicarakan kejelekan atau aib orang lain yang tidak hadir di hadapan orang yang membicarakannya. Gibah juga bisa diartikan sebagai menggunjing atau melupat orang lain. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai dosa besar jika dilakukan terhadap seorang muslim yang saleh. Gibah dapat melukai perasaan dan reputasi orang. Contoh gibah, menyebut bahwa seseorang tidak berbakti kepada orang tuanya, menyebut bahwa seseorang banyak bicara, banyak makan, pernah mencuri, senang mabuk, bicaranya ngelantur, terlalu banyak tidur, melawan atasannya. Menyebut bahwa seseorang pendek, juling, kasar, terlalu suka tidur, rumahnya selalu berantakan, anaknya kurang ajar, dia dikendalikan oleh istrinya, dia terlalu gemuk, dia tidak memiliki selera yang baik, mobilnya jelek.
Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Ayah, apa saja contoh tolong menolong? Contoh tolong menolong, yang pertama, menolong ayah membersihkan halaman rumah. Yang kedua, menolong ibu mencuci piring. Yang ketiga, menolong kakak membersihkan rumah. Yang keempat, menolong guru menertibkan kelas. Dan yang terakhir, menolong teman membersihkan kelas. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara menghindari gibah? Cara menghindari gibah. Menyadari dosanya, langkah pertama untuk menghindari gibah adalah dengan menyadari bahwa perbuatan ini berdosa besar. Kemudian berpikir positif. Ketika muncul keinginan untuk membicarakan orang lain, cobalah alihkan pikiranmu dengan hal-hal positif. Sudah, masih Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? ada. Oke, kami tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang cerita Nabi Musa dengan keimanannya. Nah, yang pertama, di tengah perjalanan umat Israel ini keluar dari Mesir, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat iman kaumnya. Pada suatu hari, mereka sampai di tepi Laut Merah. Mereka dikejar oleh Raja Fir'aun untuk ditangkap kembali. Dalam keadaan panik, umat Musa mulai melakukan keselamatan mereka. Musa yang penuh keimanan mengangkat tongkatnya dan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Dengan kuasanya, laut terbelah menjadi dua. Laut terbelah menciptakan jalan yang aman bagi umatnya. Mereka melintasi laut dengan penuh keyakinan, sementara pasukan Fir'aun terperangkap dengan gelap. Setelah menyeberangi Laut Merah, Bani Israel merasakan kebebasan, tetapi mereka segera dihadapkan pada tantangan baru. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan sebuah kaum yang menyembah berhala. Dalam momen ini, beberapa anggota Bani Israel merasa ragu dan ingin mengikuti kebiasaan kaum tersebut. Nabi Musa menegaskan pentingnya tetap setia kepada Allah dan meneguhkan iman mereka. Ia mengingatkan mereka tentang keajaiban yang telah Allah berikan. Contohnya seperti pembelahan Laut Merah dan pertolongan yang Allah tunjukkan. Dengan kata-katanya, Nabi Musa berusaha membangkitkan semangat dan keyakinan di hati umatnya. Kesimpulannya adalah, melalui kisah ini kita dapat belajar tentang pentingnya ketahanan iman dan persatuan dalam menghadapi kesulitan, serta peran seseorang pemimpin dalam membimbing umatnya menuju ke jalan yang benar. Nah, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Bagaimana Nabi Musa membelah lautan merah? Dengan mengangkat tongkatnya dan berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan. Ada lagi? Ya, silakan. Apa saja ujian yang dialami Nabi Musa? Jawabannya yaitu Nabi Musa menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidupnya, diantaranya cacian dan hinaan dari orang-orang yang menentangnya. 2. Ancaman akan dibunuh oleh Fir'aun. 3. Pengasingan dari keluarganya. 4. Perjalanan panjang di padang gurun. 5. Gugup dan sulit berbicara saat diminta menyampaikan dakwah kepada Raja Fir'aun. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Masih semangat? Masih. Ya, baik.
Ibu mau memberikan apa namanya rasa bahagia hari ini karena apa? Kalian sudah menyelesaikan tugas dari ibu, yaitu membuat proyek, ya. Dan hasilnya luar biasa. Kalian dapat menyelesaikannya dengan baik, kemudian menampilkan, ya, menampilkannya dengan baik pula, dan hasilnya luar biasa. Terima kasih. Untuk refleksi, ya, coba apa yang kalian rasakan setelah proses pembelajaran hari ini membuat proyek dari kelompok 1, ya. Kelompok 3. Oh, kelompok 3, ya. Sok, silakan. Jadi dari awal materi itu kesulitannya mencari materinya agar mudah dipahami, membagi tugasnya, terus membuat PPT-nya nge-lag dan ngeblank karena internetnya. Dan pada akhirnya kita dapat menyelesaikan masalahnya karena kita mendiskusikannya bersama kelompok, dan akhirnya masalah pun terselesaikan karena saling melengkapi dan bekerja sama. Ya, oke, baik. Ya, itu fungsinya dan manfaat dari kerja kelompok, ya, sehingga mendapatkan hasil karya yang baik, ya. Segala sesuatu pasti ada kesulitan, tetapi ada juga kemudahan, ya. Untuk kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 tadi menampilkan tentang apa? Nabi Musa. Cerita Nabi Musa yang dapat membelah lautan dengan apa? Tongkat. Dengan tongkatnya. Nah, dalam kehidupan yang sedang kita alami ini, yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan merupakan sihir, ya, tetapi karena pertolongan Allah, bukan sihir. Yang dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah bukan sihir, tetapi itu namanya mukjizat, ya. Mukjizatnya Nabi Musa yang diberikan kepada Nabi Musa oleh Allah, ya. Dan Nabi Musa pun tidak tahu bahwa diberinya tongkat itu untuk apa awalnya. Tetapi ternyata setelah mengalami tragedi-tragedi, kemudian manfaat dari tongkat tersebut, ya, untuk membelah lautan pada saat atau pada masa yang dibutuhkan pada waktunya, ya. Nah, itu sebelum-sebelumnya Nabi Musa juga tidak tahu gitu, ya. Allah tidak mengatakan bahwa tongkat itu untuk apa gitu. Nah, itu jadi ada hikmah, ya. Oke, makanya orang yang kuat imannya itu jangan takut. Karena apa? Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini dicantumkan dalam Quran surat apa? Alam nashrah laka sadrak. Al-Insyirah. Pada ayat berapa? Ya. Ada 2 kali disebutkan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 2 kali disebutkan, ya. Maka di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan takut kalau orang yang beriman kepada Allah, ya. Nah, itu, ya. Baik, untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Ya, nah itu manfaatnya, ya. Ya, jadi kesulitannya apa tadi? Membuat poster, karena perlu membuat gambar, ya. Nah, kalau membuat gambar itu berarti butuh kuota yang banyak dan memahami teknologi, ya. Karena kalau tidak memahami teknologi bagaimana? Tidak mampu seperti ibu tadi, ya, tidak bisa menayangkan, ya, akhirnya salah lagi, kan seperti itu, ya. Nah, baik, jadi ada kesulitan dan kemudahannya juga yang dilakukan oleh kelompok 2, dan alhamdulillah karyanya sudah
Bagus ya, sudah bisa membuat poster. Tadi sempat Ibu lihat ada teman kalian pada saat menonton, ya melihat videonya itu ada yang menitikan air mata. Mungkin karena teringat dengan adiknya gitu ya. Atau mungkin masa lalunya. Ya, masa lalunya pada saat kecil pernah mengalami hal yang sama. Ngantuk Ibu. Hah? Mengalami hal yang sama. Nah, itu yang bertemakan dengan apa? Kejujuran. Ya, coba. Jadi bagaimana ini hikmah setelah melihat video yang tadi? Mungkin bisa diinikan oleh kelompok lain. Seorang anak ya, yang usianya lebih muda dari kita. Nah, berarti itu ujiannya anak yang seusia begitu. Ujiannya seperti itu. Bisa jadi usia kita ujiannya lebih berat dari itu. Kalau yang anak tadi menemukan dompet dengan isi-isinya, uangnya banyak, mungkin di usia kita bukan dompet yang ditemukan. Koper ya, isinya uang ya. Atau emas ya. Nah, itu. Mungkin kalau kita yang menemukan ya, kadang-kala oh ini rezeki anak soleha gitu ya. Lagi butuh uang, apa? Diambil. Oh ini rezeki anak soleha, udah ya, gitu ya. Ada tidak yang begitu? Nah, naudzubillah min dzalik ya. Sekecil apapun, apalagi besar ya. Bu, enggak Bu, kalau nemunya kecil sih Bu diumumin, tapi kalau nemunya besar disimpan aja. Nah, ini godaan setan. Awas ya, pada saat kita diuji sama Allah keimanan kita, menemukan sesuatu yang mewah atau dan pada saat kita membutuhkan itu, gitu kan? Ya, nah ini ujian Allah. Bagaimana kita dalam hatinya, oh udah diambil aja gitu, nggak ada yang lihat ini kan gitu ya, nggak ada yang tahu gitu, nggak usah dikembalikan kan gitu. Nah ini ujian itu satu kadangkala kita tidak memahami bahwa ujian itu adalah dari Allah. Ya bisa jadi diiming-imingi oleh siapa? Kadangkala setan ya menggoda. Udah kamu pakai aja, kayak tadi kan ada setan yang berkepala manusia. Ya, iya setan ya berkepala manusia, temennya kan yang menggoda. Nah itu ya, ya biasanya orang yang terdekat itu. Nah jadi itu ya hikmah yang dapat kita ambil dari video yang sudah kalian tampilkan. Sampai di sini ada yang masih belum dipahami? Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Ya, materi pertemuan kedua tentang cabang-cabang iman banyak manfaat sekali bagi ibu terutama dan juga mudah-mudahan bagi kalian yang nantinya akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk penutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Ibu sekian, mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Kalian sehat semuanya sehingga besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya. Langsung pulang? Ya, tidak nongkrong, jangan lupa sholat asar. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.